Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Jejak Gaib Alam Merapi. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti linknya akan saya sediakan di kolom deskripsi. Seperti biasa, cerita ini series antara Cahyo dan Danan. Tidak usah lama-lama, bagaimana keseruan kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Jejak Gaib Alam Merapi. Gunung Merapi, sebuah mahakarya dari Sang Maha Pencipta yang berdiri kokoh dengan keangkuhannya. Ini kedua kalinya aku mencoba menaklukkan gunung ini. Setelah sebelumnya aku gagal karena sebuah gangguan yang membuatku tersesat ke sebuah desa. Ketika mendengar rencana untuk mendaki Gunung Merapi sekali lagi, Rama dan Yanto memaksa untuk ikut menemaniku. Mereka merasa bertanggung jawab membawa aku ke puncak gunung ini. Danan, ini pegang. Sebuah HP dan handphone satelit diserahkan oleh Rama kepadaku. Oh boy gitu, niat banget kalian. Wis, pegang wae. Kamu kan sensitif, jadi kalau amit-amit terjadi apa-apa, kita nggak akan kehilangan kamu lagi. Lihat nih, aku sama Rama juga pegang kok. Wah, perhatian banget kalian. Tenang, aku sudah memperdalam ilmu batin. Harusnya kali ini tidak ada halangan yang berarti. Iya, aku percaya. Tapi dari kejadian dulu kami belajar, tidak satupun gunung yang bisa diremehkan. Semudah apapun pendakian kita, harus bersiap sesuai prosedur. Jelas Yanto padaku. Kami tidak memperpanjang perbincangan kami lagi dan segera melakukan registrasi di pos dan mulai memasuki jalur pendakian. Terlihat beberapa pendaki juga sudah mulai pendakian. Sepanjang awal pendakian kami membicarakan tentang masa lalu semasa kuliah. Ternyata walaupun sudah berpisah, mereka masih sering janjian untuk melakukan pendakian. Namun sudah tidak se-ekstrim dulu. Selangkah demi selangkah kami lalui, kondisi jalur pendakian Gunung Merapi memang didominasi dengan jalan menanjak dan berbatuan. Kami sampai di shelter pertama saat maghrib. Walaupun belum terlalu lelah, kami tetap berhenti untuk menyempatkan waktu untuk beristirahat dan menunaikan kewajiban kami sebagai makhluk ciptaan yang maha kuasa. Matahari mulai terbenam, langit pun mulai terlihat gelap. Kami melanjutkan perjalanan dengan penerangan dari lampu senter. Selama perjalanan tidak ada halangan yang berarti sampai setelah melewati pos pertama, Rama yang berjalan di depanku itu terlihat berhenti. Memang dari tadi aku merasa ada yang aneh. Entah mengapa, sepanjang perjalanan terasa sepi. Tidak ada suara jangkrik atau binatang malam atau apapun lah dalam pendakian ini. Rama, kenapa berhenti? Tanya Yanto memastikan keadaan Rama. Itu apa Danan? Ucap Rama dengan suara yang bergetar. Aku berlari menyusul Rama. Rupanya di hadapan Rama itu berdiri sesosok makhluk hitam besar membelakangi kami. Ia menoleh dan memamerkan matanya yang merah dan taringnya yang keluar dari mulutnya. Segera aku mengambil posisi terdepan dan mendahului Rama dan mendekat ke arah makhluk itu. Namun makhluk itu menghilang tanpa jejak seperti asap. Gimana Danan? Rama menanyakan kondisi di depan padaku. Gak apa-apa, mungkin cuma penunggu hutan ini. Jawabku yang memang belum tahu persis tentang apa yang aku lihat. Kami melanjutkan perjalanan, namun entah mengapa
Aku merasa setelah kejadian tadi, jalur yang kami lewati itu semakin gelap. Lebih gelap dari biasanya. Bahkan senter kami pun tidak dapat menerangi seluruh jalan. Danan, ini bener jalannya toh? Tanya Rama yang masih mengikutiku dari belakang. Ya harusnya sih bener, Ram. Toh dari tadi kan gak ada jalan lain. Walaupun jalan yang kami lewati sudah sesuai rute, namun entah mengapa kami terhenti di hadapan sebuah hutan tanpa ada jalan setapak seperti biasanya. Rama, jalan setapaknya habis di sini. Berarti kita harus masuk ke hutan. Iya Danan, dulu kita memang lewat hutan sedikit, tapi kok kayaknya beda sama yang sebelumnya ya. Ya udah, gantian aku aja yang di depan. Mungkin aja aku ingat. Yanto menawarkan diri untuk berjalan di depan memandu kami. Semenjak memasuki hutan, suasana menjadi sangat berbeda. Cahaya bulan hampir tidak bisa masuk ke dalam hutan ini. Hanya penerangan dari senter kamilah yang membantu kami untuk mencari jalan. Kami berjalan menyusuri gelapnya hutan, tapi entah mengapa, perjalanan kami terasa lama sekali. Danan, kamu gak merasa ada yang aneh tah? Iya Ram, kita udah jalan lama loh. Tapi kenapa gak ketemu ujung dari hutan ini ya? Aku setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rama. Memang kamu tahu kita diisengin apa enggak? Kali ini Yanto mencoba memastikan kepadaku. Kalau ada yang ngisengin kita, aku pasti sudah sadar. Tapi memang aneh, di gunung yang biasanya banyak makhluk gaib, di hutan ini malah tidak ada sama sekali. Ceritaku kepada kedua temanku itu. Kami menyudahi perbincangan kami dan mulai berjalan lagi. Entah beberapa jam perjalanan hingga lampu senter kami mulai meredup. Saat diselimuti rasa lelah, kami mulai merasa gelisah. Angin dingin yang berhembus berubah suasana menjadi hening. Ini menjadi semakin mencekam. Api! Itu ada api, Danan! Ucap Yanto yang melihat sepercik cahaya dari dalam hutan yang masih cukup jauh. Kami merespon ucapan Rama dan mempercepat langkah kami. Yanto, tunggu! Semakin dekat dengan nyala api itu, perlahan aku mencium bau yang agak aneh. Kenapa Danan? Bau melati, hati-hati. Jawabku singkat pada Rama. Terlihat mereka memahami maksudku yang mulai melangkahkan dengan hati-hati. Saat kami sudah mulai dekat dengan aroma melati itu semakin pekat. Cahaya api yang kami lihat semakin dekat. Namun bukannya berasal dari api unggun, rupanya api itu berasal dari beberapa batang lilin yang di tengahnya terdapat bunga dan kemenyan yang disusun seperti sesajen. Danan, iki opo toh? Waduh, ini berarti ritual klinik ini. Berarti seharusnya ada pelakunya di sini. Aku menoleh ke sekeliling, namun hutan ini terlalu gelap. Sebelum sempat menemukan sesuatu, terdengar langkah kaki mendekat dari balik cahaya lilin tersebut. Dari dalam kegelapan, terlihat sesosok makhluk halus berambut panjang, merayap menjilati bunga-bunga yang disajikan di sana. Seolah menyadari kehadiran kami, ia menengadahkan kepalanya dan melirik kami dengan tatapan matanya yang hitam. Apaan itu, Danan? Yanto berteriak ketakutan. Demit alas toh, tapi ada yang memanggil makhluk itu ke sini. Lebih baik kita pergi saja. Ucapku kepada Rama. Belum sempat melangkah, terdengar suara seseorang dari belakang makhluk itu. Sampean ora iso lungo. Saat ini aku mulai merasakan bahaya demit-demit yang aku lihat sepanjang jalan. Dan bahkan yang memakan sesaji ini, belum ada yang membuatku gentar. Namun saat suara itu terdengar, situasi di hutan ini berubah semakin mengerikan. Dak! Suara sebuah benda jatuh di dekat Yanto. Ia menoleh ke arah benda yang jatuh tidak jauh dari tempat ia terduduk. Tangannya mencoba meraihnya, namun ia mengenali tekstur yang ia pegang. Penyesalan sudah terlambat. Saat ini sebuah kepala manusia tergenggam di kepalanya dan mulai menoleh ke arah Yanto. Tolong!
Suara itu terdengar dari kepala dengan wajah yang penuh luka yang sudah membusuk. Matanya yang bolong sudah dipenuhi oleh banyak sekali belatung. Danan, ini kepala Danan, ini kepala. Ucap Rama yang refleks melempar benda itu. Namun rupanya semua tidak berhenti sampai di situ. Yanto menunjuk kepada sesuatu di atas pohon dekat kami. Aku melihatnya dan memperhatikan sekeliling. Hutan yang tadi kami lewati dengan hening, kali ini dipenuhi dengan mayat-mayat yang tergantung terbalik di atas pohon. Tidak hanya satu, namun hampir di seluruh pohon di sini tergantung mayat dengan tubuh yang tidak utuh lagi. Gila, hutan apaan ini? Aku berusaha tetap tenang sambil mencoba membacakan ayat-ayat suci dan mantra pelindung untuk melindungi kami dari niat jahat makhluk sekitar kami. Keluar kamu, tunjukkan wujudmu. Tantangku kepada makhluk yang berbicara tadi. Bukannya menampakkan diri, makhluk itu malah terlihat menjauh. Ora perlu, aku wis entuk siji. Samar-samar terdengar makhluk itu meninggalkan kami. Rama di mana Rama? Tanyaku panik kepada Yanto yang masih panik juga. Kami mencari ke sekeliling. Tadi dia di sini, gak jauh dari kita kok. Kali ini ia semakin panik. Tidak sedikit pun petunjuk keberadaan Rama terlihat di dekat kami. Sebaliknya, mayat-mayat yang tadi bergantung di atas pohon mulai berjatuhan dan merayap ke arah kami. Dalang. Aku mencoba membacakan doa-doa penenang untuk menenangkan demit wanita yang merayap ke arahku. Namun, Yanto terlihat panik. Puluhan mayat mulai merayap ke tubuhnya. Tolong Danan, tolong. Yanto berteriak. Aku membatalkan niatku dan berdiri menarik Yanto untuk berlari. Namun mayat-mayat itu terus berjatuhan dari atas pohon dan bermunculan dari gelapnya malam. Sini, kesini. Suara seorang wanita terdengar dari salah satu sisi hutan. Kami menoleh. Terlihat seorang perempuan bersembunyi di balik pohon memanggil kami. Tidak ada pilihan, kami berlari ke arahnya. Namun, sebelum sempat sampai, wanita itu berlari menjauh seolah meminta kami mengikutinya. Benar saja, jalur yang ia tunjukkan sama sekali tidak diganggu oleh mayat-mayat itu. Kami berlari dan terus berlari, hingga akhirnya kami sampai di mulut hutan. Kami berhenti, namun terlihat wanita itu terus berlari. Kami mengikuti arah larinya dengan perlahan dan di sana terlihat sebuah desa kecil. Danan, Yanto, kesini. Seseorang memanggil kami. Itu adalah suara Rama. Kami segera menghampirinya dan mengecek keadaannya. Rama, kamu gak apa-apa toh? Gimana kamu bisa sampai di sini? Itu waktu berpisah dari kalian. Aku ketemu mbak itu dan dia ngajak aku ke sini. Jelas Rama padaku. Kami memperhatikan desa itu. Nampak rumah-rumah kayu zaman dulu mendominasi bangunan di desa ini. Mas, mau ke puncak ya? Tiba-tiba terdengar suara seorang bapak menghampiri kami. Iya pak, bener lewat sini jalurnya pak. Biasanya jarang ada yang lewat sini. Tapi saya juga heran, kenapa malam ini jadi banyak yang lewat desa ini? Bapak itu bertanya kembali. Aku menceritakan semua yang terjadi, termasuk mengenai makhluk yang kami lihat di hutan tadi. Bapak itu hanya mengerutkan dahi, menunjukkan rasa simpatiknya. Ya sudah, mas-masnya istirahat dulu saja di sini. Bahaya kalau kemalaman. Lagi pula, kemungkinan mas-masnya juga sudah diincar. Akhirnya kami duduk di salah satu selasar rumah warga dan meminum air perbekalan kami untuk menghilangkan rasa lelah. Mas, sini. Terdengar suara seorang perempuan memanggil kami. Rupanya, itu adalah suara perempuan yang memandu kami keluar dari hutan. Mbak, tadi terima kasih loh ya. Sudah membantu kami keluar dari hutan. Ucap Rama membuka perbincangan. Iya mas, gak apa-apa.
Sabtu Kliwon biasanya para pencari ilmu menjadikan hutan itu untuk mencari tumbal. Jawab perempuan itu kepada kami. Kami saling menatap. Salah sedikit, kamilah yang akan jadi tumbal para pencari ilmu itu. Ya udah, ayo ke balai desa. Tadi habis ada acara. Ada teman-teman masnya juga di sana. Setelah berbicara, wanita itu segera memandu kami menuju balai desa. Benar, di sana terlihat para pendaki yang tadi sudah berjalan mendahului kami. Mereka sedang berbincang dengan beberapa warga desa sambil menikmati suguhan yang disajikan warga. Monggo mas, istirahat dulu di sini, ucap salah seorang warga desa yang menyambut kami. Nggih pak, matur nuwun, terima kasih. Kami segera mengambil posisi duduk seadanya di sekitar warga itu. Bu, ini loh bu, ada tamu. Lah ya mbok disuguhin apa gitu? Sudah pak, gak usah repot-repot pak. Kita sudah bawa perbekalan kok. Alah, gak repot kok. Tadi juga habis ada acara, banyak makanan yang sisa. Kami melihat ke sekitar. Memang terlihat ada panggung dan alat musik tradisional di sana, seolah selesai mengadakan acara. Mataku berpandangan dengan pendaki yang sudah datang duluan dan mengangguk sekedar memberi salam. Pak, habis ada acara apa toh pak? Biasa, pentasan tari. Hampir setahun 2 kali kami mengadakan pentasan ini. Jelas bapak itu kepada kami. Tidak ada sound system, hanya ada alat musik tradisional yang usang yang terlihat di sekitar panggung. Aku berjalan-jalan dan memperhatikan panggung dan orang-orang di sekitar balai desa ini. Monggo, dicicipi seadanya. Tiba-tiba istri dari warga desa itu yang menyambut kami datang dengan membawa sebuah nampan berisi makanan dan teh hangat. Kebetulan stok airku sudah habis. Diisi teh hangat, cocok ini. Yanto segera mengambil kendi berisi teh dan mengisi botolnya. Yang sopan kamu, ucap Rama sambil memukul lengan Yanto, yang dengan cepat dihindari oleh Yanto. Ya sudah, nikmatin dulu ya. Saya tinggal dulu ke sana. Nggih pak, terima kasih banyak pak. Aku menghampiri Rama dan Yanto untuk segera duduk dan memikirkan mengenai kejadian di hutan tadi. Rama dan Yanto masih sibuk membicarakan hal yang tidak penting. Sambil melihat kekonyolan mereka, aku bermaksud memakan sesuguhan yang disajikan warga tadi. Namun, semua itu terhenti oleh seorang wanita yang muncul dan menghampiri kami. Jangan dimakan, ucap wanita itu dengan menatapku sejenak dan segera pergi meninggalkan kami. Samar-samar aku mengingat wajah wanita itu. Tidak pasti, tapi aku merasa aku pernah melihatnya. Wajah wanita itu sama persis dengan wajah mayat wanita di hutan tadi yang sempat aku doakan. Rama, Yanto, kita harus pergi dari sini. Kali ini aku yakin ada yang tidak beres juga dengan tempat ini. Kenapa memangnya, Danan? Kita istirahat dulu lah, ngemil dulu sedikit, kata Rama sambil mencoba mengambil kue yang disuguhkan itu. Aku segera menepuk tangannya hingga kue itu terjatuh dari tempatnya. Udah nurut aja, ayo. Kali ini aku memaksa menarik mereka dan mengenakan ransel kami masing-masing. Kami berjalan dengan cepat ke arah yang berlawanan dengan hutan. Melihat kepergian kami, warga tadi segera menghampiri kami. Lah mas, mau kemana? Kok buru-buru? Maaf pak, kami harus segera mengejar puncak sebelum fajar. Loh, istirahat dulu lah mas. Santai dulu, ngemil dulu. Nanti masih ada pentasan lagi loh. Pementasan apa toh pak? Malam-malam begini? Lah ya biasa toh, menyambut warga baru. Tadi sudah. Harusnya habis ini masih ada tarian lagi. Itu mbaknya sudah siap. Bapak itu menunjuk ke arah perempuan yang menuntun kami ke desa. Namun kali ini, ia sudah mendadak cantik, berdandan cantik dia dengan pakaian penarinya.
Tanpa banyak bicara, aku menarik Rama dan Yanto, memaksa mereka untuk pergi. Ngapunten ya Pak, teman kami sudah kebelet. Teriak Rama yang mengikutiku dengan terpaksa. Sepanjang perjalanan, aku membacakan doa-doa dan ayat suci. Kami berjalan sambil seiring mengabsen 1-3 agar tidak ada lagi yang tertinggal atau malah bertambah. Setelah lama berjalan, akhirnya kami sampai di jalur yang kukenal. Terlihat juga beberapa pendaki lain di depan kami. Danan, sudah aman nih. Jelasin ke kita, kenapa tadi buru-buru? Tanya Yanto yang masih penasaran. Tadi itu hampir aja. Itu desa gaib. Kalau tadi kalian makan makanan yang disuguhkan, bisa-bisa kalian gak bisa keluar dari desa itu. Walah, yang bener kamu Danan. Gak mungkin lah. Tadi aja ada pendaki lain yang bareng kita di sana kan? Iya, mereka sudah terlanjur makan suguhan warga di desa itu. Sekarang mereka sudah dianggap warga desa itu. Makanya dibuat penyambutan. Yanto terlihat lebih pucat dari Rama. Tubuhnya terlihat gemeter sambil mencoba mengeluarkan botol air yang sudah diisi teh hangat dari desa itu. Saat botol itu dibuka, tercium bau amis yang sangat menyengat, seperti bau darah hewan yang sudah membusuk. Dan tidak hanya itu, satu persatu belatung mulai keluar dari cairan amis di botol milik Rama itu. Yanto terlihat tidak mampu menahan rasa mualnya. Segera aku menutup hidungku dengan kain dan membantu Rama membuang cairan itu dan mencuci botolnya dengan tanah dan membacakan doa untuk menghindari makhluk halus yang tergoda dengan minuman dari desa gaib ini. Danan, berarti pendaki tadi nggak bisa diselamatin dong? Tanya Rama kepadaku. Aku hanya menggeleng, namun Rama masih tidak terima. Bukannya kamu punya ilmu batin? Kalau kita paksa mereka melepaskan pendaki itu gimana? Percuma, mereka itu penduduk asli sini. Kitalah yang pendatang. Sekarang pendaki itu sudah menjadi warga desa gaib itu. Dan hidup bersama mereka, tidak ada yang bisa kuperbuat. Setidaknya dengan kemampuanku saat ini. Aku mencoba menjelaskan kondisinya kepada Rama. Berarti seandainya ada orang yang lebih hebat, mereka bisa diselamatkan ya? Ya mungkin bisa Ram. Saat kita turun, kita sampaikan kejadian ini kepada juru kunci. Seharusnya ia mempunyai di bawah yang cukup untuk meminta pendaki itu kembali. Rama mulai mengerti dan Yanto pun sudah mulai tenang. Kami melanjutkan untuk berjalan kembali dan memutuskan membuka tenda di pos Pasar Bubrah bersama pendaki lainnya. Danan, katanya Pasar Bubrah juga angker. Katanya ada pasar gaib juga ya di situ. Tanya Rama yang mulai jadi penakut karena kejadian tadi. Iya, tapi hari ini bukan pasarnya. Tenang saja. Jawabku menenangkan mereka. Kami beristirahat dan menghabiskan sisa malam untuk tidur di tenda dan memasang alarm menjelang subuh untuk segera menjemput puncak Merapi yang gagal kugapai beberapa tahun lalu. Pagi mulai datang. Sebelum alarm berbunyi, suara para pendaki lain sudah terlebih dahulu membangunkanku. Terlihat Rama dan Yanto juga berusaha keras menahan rasa ngantuknya. Kami bersiap untuk memulai pendakian di medan yang berbatu. Kami bersiap mendaki Gunung Anyar untuk mencapai puncak Merapi. Aroma belerang mulai tercium dengan udara dingin yang selalu berasap. Hingga akhirnya kami sampai di puncak, di mana terdapat tempat datar yang cukup luas, tepat di bawah puncak Garuda. Tepat di saat matahari terbit, sebuah pemandangan yang luar biasa terlukis di hadapanku. Kemegahan gunung-gunung tertinggi di Jawa Tengah terlihat dari sini. Indahnya Gunung Sindoro Sumbing, Pegunungan Dieng, dan Gunung Slamet terlihat di horizon barat. Megahnya Gunung Merbabu yang dapat dilihat dari sebelah utara, dan Gunung Lawu di sebelah timur yang terlihat berdiri kokoh. Sungguh sebuah keagungan ciptaan yang maha kuasa yang tidak henti-hentinya kukagumi. Seolah seluruh medan berat dan perjalanan yang mencekam tidak lagi berarti setelah melihat semua ini. Danan, sini aku fotoin.
teriak Rama kepadaku. Aku menghampiri mereka dan berpos tepat di bawah puncak Garuda, sebuah batu yang dulunya berbentuk seperti burung Garuda, yang hancur pasca erupsi tahun 2010 lalu. Kami beberapa kali berfoto sambil mengibarkan bendera merah putih. Sebuah kebanggaan atas keindahan alam yang dimiliki oleh bumi pertiwi ini. Ram, nanti fotonya cetakin yang banyak ya. Memangnya buat apaan, Nan? Sejak kapan kamu jadi narsis seperti itu? Mau aku kirim ke kenalanku di desa Windoalit. Mereka yang nolongin aku waktu dulu gagal kesini. Jelasku kepada Rama. Rama mengerti dan mengangguk tanpa bertanya lagi. Setelah puas beraktivitas di puncak, kami segera turun mengikuti alur pendaki lain. Dengan jalur yang terang, hampir tidak ada halangan untuk melewati jalur untuk turun. Sesuai rencana kami mampir ke pos registrasi dan menceritakan kejadian kami di desa gaib. Rupanya kejadian ini pernah terjadi beberapa kali. Beberapa fotokopi KTP ditunjukkan kepada kami. Untuk mengidentifikasi pendaki yang kami ceritakan, kami menunjukkan yang kami ingat, dan apabila 1 kali 24 jam pendaki itu tidak kembali, mereka akan meminta tolong kepada juru kunci untuk mencarinya. Baru saja mendapat sinyal, suara handphoneku berbunyi. Woi Danan, ning endi kowe to? Susah banget ditelepon. Itu adalah suara Cahyo, rekan kerjaku di pabrik gula milik Pak Lekku. Di Merapi ora enek sinyal. Maaf ya. Merapi? Ilmu apa lagi kamu di sana? Alah, ya ora toh. Iki lho bareng kanca-kancaku kuliah. Lagi mendaki gunung. Oh, ya wis. Nek wis beres ndang bali ya. Ini di pabrik gula ada masalah lagi. Aku sama Pak Lekku butuh bantuan ya. Jelas Cahyo kepadaku. Aku mengiyakan perkataan Cahyo. Jika Cahyo sudah meminta tolong, berarti ia benar-benar kesulitan. Rama dan juga Yanto terlihat berkeliling mencari sarapan. Setelahnya kami berpisah dan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Aku cukup senang, setidaknya walaupun cukup sibuk, mereka rela menyempatkan waktu untuk memanduku ke keindahan puncak Gunung Merapi yang tidak akan pernah mungkin kulupakan. Dan cerita ini selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan satu lagi buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.